وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Para bapak, ibu, saudara jamaah salat subuh rahimakumullah, tiada untayan kata yang patut terucap kecuali sanjungan pujian atas kebesaran Allah. Pujian alhamdulillahirabbil alamin atas segala karunia nikmat, rahmat dan hidayahnya, terutama kesempatan kesehatan yang sampai hari ini Allah memberikan peluang, memberikan wadah usia umur kita untuk bertemu pada Ramadan 1447 Hijriah. Salawat salam mudah-mudahan senantiasa tercurah pada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita bersama, teladan bagi kita bersama, dan atas ridha Allah mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Ramadan tahun ini kita bersama hendaknya masalahkan atau kalau lebih baiknya dalam mengkoreksi terhadap perjalanan Ramadan sebelumnya, bahwa Allah memberikan wadah yang bernama Ramadan yang dalam tekstual atau kata Ramadan dimaknai sebagai membakar, karena memang pada bulan ini melalui lisan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tempat membakar atas dosa-dosa, atas khilaf-khilaf bagi orang-orang yang beriman. Begitu juga Ramadan dimaknai sebagai mengasah, karena bulan ini juga disediakan oleh Allah untuk mengasah dan mengasuh setiap jiwa manusia untuk bagaimana ia mengetahui dan memahami supaya dirinya menjadi manusia kamil, manusia sempurna. Dan itu tidak berlebihan, karena Allah memanggil diri kita semuanya dengan bahasa yang indah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai hamba-hambaku yang beriman, pada bulan ini di mana tempat mengasah dan mengasuh itu telah diwajibkan kepada kau untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pada umat-umat terdahulu. Tujuannya tidak lain untuk kita menempatkan kita menjadi manusia kamil, manusia yang sempurna, yang dalam teks agama kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, Ramadan lalu kita telah berlalu dan kita cukup merenung dan mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan, dan seraya Allah memberikan kesempatan mentakdirkan kita berjumpa Ramadan tahun ini. Lalu pertanyaannya adalah apa yang harus dipersiapkan, apa yang harus kita lakukan supaya ending, supaya tujuan akhir dari Ramadan itu betul-betul tergapai oleh kita. Yang pertama adalah menata niat. Tentu di awal mungkin kuliah subuh saya mendengarkan tentang bagaimana meluruskan niat kita. Man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi.
Siapapun bagi orang-orang yang beriman yang melaksanakan siam, yang melakukan puasa ini dilandasi keimanan, hanya menghadap ridha Allah, maka dia akan terampuni. Tentu ini menjadi bagian penting bagi kita. Mumpung masih di awal Ramadan, sudahkah kita berniat untuk melakukan siam, melakukan kewajiban sebagai arkanul Islam yang keempat ini, hanya mengharap ridho Allah, bukan kepada yang lain. Saudaraku, ketika niat ini sudah benar, maka yang kedua yang harus kita lakukan adalah bagaimana mengoptimalkan amal. Saudara, Ramadan digambarkan sebuah tanah subur yang sempat, yang sudah disediakan oleh Allah untuk ditanami benih. Maka kemudian di literatur hadis kita bahwa pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Itu dalam rangka memberikan ruang bagaimana setiap pribadi muslim, setiap pribadi mukmin untuk menebar benih-benih. Apa itu benih? Adalah benih-benih kebaikan. Bagi siapapun yang sudah diberikan ruang dan waktu dan disediakan oleh Allah berupa tanah yang subur, maka yang tidak pernah menanam benih dalam tanah subur itu dan membiarkannya begitu saja, maka pantas akan tumbuh alang-ilalang, tumbuh semak belukar yang tidak bermakna dalam hidup dalam puasa ini. Lalu yang dikehendaki adalah bagaimana kita menabur, menanam benih-benih yang disebut dengan benih-benih kebaikan itu sendiri. Saudara, Allah memberikan ruang yang luas bahwa setiap pribadi kita yang beriman ini mempunyai kualitas yang berbeda. Maka benih yang ditaburkan, benih yang ditanam masing-masing kita berbeda, dan itu menjadi indah. Tetapi minimal ada 4 hal yang benihnya itu supaya diseragamkan dalam setiap tanah yang dihamparkan oleh Allah yang bernama Ramadan itu, dimanapun berada. Yang pertama adalah benih yang pertama yang tidak mungkin ditinggalkan setiap orang yang beriman adalah siam itu sendiri. Maka tentu dengan makna yang sebenarnya, puasa tidak hanya sekedar tidak makan dan tidak minum dan menjauhi atau menekan emosi dan sekaligus hubungan seks, tetapi puasa dalam makna hakiki bagaimana kita mampu mengendalikan apa saja tentang nilai-nilai yang tidak baik, baik itu perkataan, perbuatan, pikiran, bahkan yang paling dalam adalah bagaimana menata hati untuk selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, berapa banyak di antara kita kesempatan itu ada, tapi tidak pernah ikut menanam tanaman yang diwajibkan oleh Allah untuk disemai, untuk ditaburkan dalam tanah yang subur yang bernama siam itu. Maka kita sadar ada yang tidak pernah atau belum pernah, apapun reasonnya, apapun alasannya, tahun ini tidak mampu untuk siam, tidak mampu untuk berpuasa. Saudara, untuk mendampingi dan memperindah tanaman yang kita lakukan di tanah yang subur itu, yang kedua yang harus kita lihat adalah ada akar yang sama, yaitu qiyamul lail. Salat dalam konteks yang umum, bagaimana setiap pribadi kita meningkatkan, mengoptimalkan,
memperbaiki kualitas dan kuantitas akan sholat kita. Maka bagi kita sekali lagi, karena masing-masing berbeda, kita tidak perlu mengukur dan membandingkan dengan orang lain dan menuntut orang lain sama dalam upaya peningkatan kualitas sholat kita. Tapi mengukurnya adalah pada pribadi kita, bagaimana tahun ini lebih baik di tahun kemarin. Yang sudah 5 waktu tidak terlewatkan, tetapi masih sendirian, bagaimana kita mengukur tahun ini kita tidak pernah tinggalkan berjamaah 5 waktu itu. Yang sudah terpenuhi 5 waktu dengan berjamaah, bagaimana kita upayakan untuk melengkapi itu dengan sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah, min posisi 12 atau 10 rakaat yang diakan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Itu standar yang dalam bahasa fikih kita adalah hukumnya muakkad. Yang sudah memenuhi itu, bagaimana Ramadan ini kita juga tingkatkan bagi kualitas maupun kuantitas kita dengan ibadah-ibadah sunnah yang lain, terutama dengan qiyamul lail, dengan sholat malam. Maka kemudian secara syar'i setiap ba'da sholat kita dituntun untuk qiyamul lail, yang secara dalam Ramadan disebut dengan sholat tarawih itu. Maka bagaimana kita memelihara sholat tarawih itu tidak sejengkal waktu pun setelah isya kita untuk meninggalkan tarawih itu. Begitu juga dengan sholat-sholat yang lain. Bagaimana duha kita, bagaimana tahajud kita, bagaimana sholat taubat kita, bagaimana sholat tasbih kita. Tentu ini menjadi bagian penting setiap pribadi untuk mengoptimalkan kualitas pendekatan diri melalui rukuk sujud kita, baik yang fardu maupun yang sunnah. Sekali lagi, ukurannya adalah bukan orang lain, tapi ukurannya adalah diri kita sendiri. Saudara, yang ketiga, bagaimana tanah yang subur itu hendaklah ditanami dengan benih yang bernama Al-Quranul Karim. Maka setiap pribadi kita dituntut bagaimana momentum Ramadan ini dijadikan untuk selalu berinteraksi dengan kalamullah. Lagi-lagi ukurannya bukan orang lain. Sejauh mana kita taklim kita kepada Al-Quranul Karim, kita memahami Al-Quran dan kemudian bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita, karena Al-Quran sebagai hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Karena dialah petunjuk bagi kehidupan kita yang mengantarkan jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan keselamatan. Itu panduannya adalah kitabullah, Al-Quranul Karim. Maka yang sudah bisa belajar tafsir, dia belajar tafsir, memahami maknanya, dan yang terakhir adalah mengaplikasikan dalam kehidupan. Di sisi yang lain yang baru tidak baca Iqra, silakan untuk terus belajar. Dan kemudian sebagai tradisi kita bahwa ba'da sholat tarwih, surau-surau masjid-masjid, tadarus Al-Quran menjadi bagian untuk menanam benih-benih kebaikan yang selalu berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Maka kita tidak boleh mencemooh atau meremehkan, oh bisanya membaca saja, karena memang dia pada batasan membaca.
Yang sudah bisa ta'lim, sudah menjadi kajian Al-Quran, maka belajarlah kajian Al-Quran dengan membaca tafsir-tafsir yang ada. Untuk apa? Sekali lagi, untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita, dan kita jadikan sebagai petunjuk dalam sisi kehidupan kita, dalam perjalanan kita di dunia ini. Maka di Al-Baqarah 185, kenapa Al-Quran dikumandangkan? Karena memang Al-Quran syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas. Maka di bulan Al-Quran itu memang diturunkan Al-Quran, dan sering disebut sebagai syahrul Quran, Ramadan sebagai bulan Al-Quran. Maka bagi kita, sejauh mana kompetensi kita tentang Al-Quran, yang baru bisa baca sendirian atau di surau di masjid lakukan, yang sudah bisa telaah Al-Quran dengan tafsirnya, kaji tafsir itu sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Dan yang keempat, yang diharapkan benih yang ditanam pada kita ketika bulan Ramadan itu adalah merasakan empati dengan cara berbagi yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia, karena Islam mengendaki bahwa ibadah kita tidak sebatas pada ibadah ritual, tetapi harus berimplikasi kepada ibadah-ibadah sosial. Maka merasakan apa yang saudara-saudara kita, maka momentum Ramadan lewat lisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk terus berbagi, karena akan dilipat gandakan nilainya sekecil apapun yang ia lakukan, walaupun ia hanya bisa berbagi sebiji kurma. Maka kemudian banyak di masjid di surau ada takjil, ada bagaimana setiap pribadi kita menyisihkan setiap pagi, setiap hari infak di masjid, di musola, di jalan Allah. Maka itu adalah bagian untuk menanam benih di bulan suci Ramadan sebagai tanah yang subur dan akan terus menghasilkan apa yang kita tanam tadi lebih banyak dan lebih banyak. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Dan barang siapa buat kebaikan, maka kebaikannya itu akan kembali kepada dirinya, tidak kembali kepada Allah. Maka untuk itu, melalui momentum ini, 4 hal yang sekiranya biji-biji itu, benih-benih itu kita taburkan di tanah yang subur yang bernama Ramadan itu, yang endingnya adalah faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun yang kamu tanam akan kembali kepadamu. Baik, buruk akan kembali kepada kita. Saudaraku, jamaah subuh rahimakumullah. Ketika niat kita sudah benar, yang kedua sudah mengoptimalkan amal, minimal 4 hal itu. Apa tidak ada yang lain? Tentu kebajikan itu tidak terhitung, unlimited. Bagi panjenengan di pagi hari sudah ke pasar, itu bagian dari kebaikan untuk mencari rezeki Allah. Bagi yang asn belajar berangkat pagi, pulang sore, semuanya dalam rangka menanamkan nilai-nilai kebaikan. Sekali lagi bahwa kebaikan itu unlimited, tidak terbatas. Tetapi 4 hal itu menjadi bagian prioritas yang harus dan mari bersama-sama fastabiqul khairat untuk memperbanyak itu. Dan langkah yang terakhir yang ketiga adalah setelah niat benar, mengoptimalkan amal. Dan yang ketiga yang tidak boleh kita tinggalkan adalah bagaimana kita menguatkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, kita tidak pernah tahu apa bisa kita melakukan, apa kita bisa sehat, apa kita bisa berjalan, apa kita bisa masih menemui esok hari.
maka lantunan yang keluar dari lisan-lisan kita, terutama di keheningan malam, teteskan air mata, mohon kekuatan kepada Allah. Mudah-mudahan kita mampu mengisi lembaran-lembaran di bulan suci Ramadan tahun ini dan menutupnya dengan indah, majidala alakum tattaku. Untuk itu mari kita sekali lagi berdoa kepada Allah, mudah-mudahan senyambang masih awal Ramadan ini kita kukuhkan kembali niat yang benar kita, hanya ridho Allah yang kita niatkan. Yang kedua, sesuai dengan kapasitas masing-masing, sesuai dengan kemampuan masing-masing, tidak perlu mengukur dari orang lain. Mari kita optimalkan, kita terus kuatkan baik kualitas maupun kuantitas ibadah-ibadah kita, baik kepada Allah maupun kepada sesama. Dan yang terakhir, terus kita tebarkan nilai-nilai kemanusiaan kita yang bernama kebaikan apapun kepada sesama kita. Dan teriring doa, mudah-mudahan sekali lagi Allah meridai diri-diri kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wali birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana fir lana ma madha ya wasi'al karam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun al mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli